Wa yuqimus sholata, mendirikan salat. Orang bersyahadat tapi tidak melaksanakan salat, bagaimana kisahnya orang tersebut? Lalu tidak membayar zakat. Nah ini Islamnya Islam bohongan nih. Sehingga ulama di dalam hal masalah meninggalkan sholat ini berbeda pendapat. Hati-hati. Yang meninggalkan sholat dosa besar. Dan sangat besar. Dan ingat yang namanya sholat, yang bisa melakukan sholat hanya manusia pilihan Allah. Biarpun orang itu keker, gagah perkasa, sehat, kuat, belum tentu dia bisa sholat. 3 menit sholat duhur belum tentu bisa. Lihat saja, na'udzubillah. Ada orang nggak bisa sholat. Padahal dia kalau ngangkat semen berjam-jam bisa. Tapi giliran suruh sholat nggak bisa. Padahal kalau sholat nggak bisa berdiri, dia boleh baring, boleh duduk, nggak bisa duduk boleh baring, nggak bisa baring boleh telentang. Dengan sesuka hati, cara sebisa-sebisanya. Tidak dipersulit urusan sholat. Lihat, begitu mudahnya sholat. Waktu berdiri pun nggak menjinjing apapun di tangannya, tidak memikul apapun di pundaknya, nggak ada, berdiri begini. Tapi tidak semua orang bisa melakukan sholat. Sebab yang diizinkan sholat oleh Allah, karena sholat itu mau menghadap ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Dia akan menjadi orang yang sangat dekat kepada Allah dengan sujudnya. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid. Saat paling dekatnya seorang hamba dengan Tuhannya waktu sujud. Allah enggak senang kalau hamba. Makanya kalau yang jarang sholat karena Allah enggak senang dengan dia. Dan orang tidak bisa melakukan sujud 1 kali pun kecuali atas izin Allah. Berarti Anda masih diizinkan sujud, sholat, ketahuilah Anda masih dicintai oleh Allah. Allah senang hambaku sujud, menghambakan kepadaku, bertawadhu di hadapanku. Tapi lihat, banyak orang dia bisa berdiri berjam-jam tapi suruh sholat gak bisa. Aneh, unik. Padahal sholat ringan. 2 menit. Zuhur 2 menit sah kok. Masih lumayan lama 2 menit itu. Ada yang 1 menit belas beres. Tapi kenyataannya lihat, ada orang gak bisa. Kenapa? Karena Allah menghinakan orang tersebut. Maka hati-hati. Jika Anda termasuk orang yang mudah meninggalkan salat, hati, Allah jauh darimu. Akan terhinakan. Dan juga jangan sampai ada di rumah kita 1 orang yang tidak sholat. Sebab jika ada di rumah kita 1 orang yang tidak sholat, akan dicabut rahmat dari rumah tersebut. Pembantumu adalah umat Nabi Muhammad, jangan sampai tidak diajari sholat, dosa. Hati-hati sholat. Beri kesempatan orang yang bekerja dengan kita sholat. Yang namanya urusan sholat, kadang kita ini terlena. Ustadz masuk neraka, bisa banyak ustadz masuk neraka. Kenapa? Bangun masjid, bangun pondok. Tukangnya 60 orang nggak sholat semuanya ini. Hati-hati. Jangan Anda berani ngurusi masjid kalau tiba-tiba tukangnya tidak Anda beri kesempatan untuk sholat, tidak ada ajari sholat. Dia akan ditanya oleh Allah, dimasukkan di neraka, dia protes, ya Allah, saya itu kerja di masjid, kiainya tidak pernah ngajarin saya sholat. Hati-hati. Alangkah banyaknya orang terlena. Yang dipikirkan adalah agar masjidnya cepat jadi, khawatir tidak ikhlas ustaz tersebut. Kenapa? Dia hanya pengen disebut bahwasanya masjidnya besar, bagus, lupa bahwasanya masjid itu untuk apa? Untuk ngajak orang dekat kepada Allah. Apakah tukangnya bukan manusia? Lah kok nggak diajak, berarti kita sudah lupa. Mungkin waktu bangun masjid, impiannya bukan ridho Allah. Impiannya adalah, saya ingin menjadi panitia tersukses. Bangun pondok pun juga sama seperti itu, ingat. Semua yang bekerja harus sholat. Jangan sampai ada yang tidak sholat. Beri waktu. Istirahatnya ditambah 10 menit. Beri waktu. Punya karyawan 2 tidak sholat semuanya, Masya Allah. Lah kok daftar masuk neraka? Mending tidak usah pakai karyawan, kerja sendiri. Karyawan 2. Itu 2 karyawan. Kalau 1000 karyawan, wah dalam banget tuh nerakanya. Tapi sebaliknya punya karyawan 2 sholat semuanya, Allah jadi pahala. 1000 karyawan, hebat. Hati-hati urusan sholat. Jangan main-main urusan sholat. Sholat adalah saat kita mengadu kepada Allah. Salat kita bersalam kepada Allah. At-tahiyatul barakatuh. Assalamualaikum ayuhan nabi. Assalamualaikum. Asyhadu an la ilaha illallah. At-tahiyatul barakatuh kan salam kepada Allah. Makanya kalau ada orang yang meninggalkan sholat, dosa besar.
Dan karena yang meninggalkan sholat dosanya sangat besar, maka sholat dimudahkan oleh Allah. Mudah, nggak bisa berdiri, boleh duduk dan seterusnya. Bacaan sholat pun ternyata sangat terbatas, 5 tok kok bacaan sholat. Itu pun boleh ditawar kok. Bacaan sholat nggak banyak-banyak. Pertama takbiratul ihram, Allahu Akbar. Baca Fatihah, tasyahud akhir tahiyat, at-tahiyatul barakatuh, salatu thayyibatul sampai asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang keempat adalah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, tok sampai di situ wajibnya. Setelah itu Pak, assalamualaikum. Adapun kabiro dan sebagainya, subhanallah itu sunnah. Makanya kalau ada orang tidak bisa sholat, itu yang salah gurunya.